Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Luar biasa nas ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah malu menderita karena iman kepada Kristus. Itulah tema yang kita ambil. Saya membaca cerita lucu tentang anjing pelacak. Seekor anjing pelacak diberi tugas untuk melacak seekor rusa. Saat anjing itu mulai mengejar rusa itu, tiba-tiba seekor rubah melintas di jalan yang dilewatinya, sehingga ia terpengaruh mengejar rubah itu. Tetapi setelah beberapa saat kemudian seekor kelinci pun melintas di hadapannya dan ia pun beralih untuk mengejar kelinci tersebut. Di tengah-tengah pengejarannya akan kelinci itu, seekor tikus melintas pula dan anjing itu beralih lagi mengejar si tikus hingga sampai dia lupa apa sebenarnya yang dia kejar. Sampailah dia ke lubang tikus. Akhirnya si anjing pelacak awalnya berburu rusa yang indah, kini hanya bisa memandangi lubang tikus. Pertanyaannya, apa sebenarnya sih makna cerita ini? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, fokus. Kebanyakan dari kita pasti menertawakan anjing pelacak itu. Kok bodoh banget. Gampang terpengaruh oleh apa yang di depan mata. Namun bila kita renungkan, ternyata kita pun sering seperti binatang tersebut dalam hal mudah terpengaruh, mudah terkecoh. Akhirnya fokus kita menjadi hilang. Awalnya mau ke depan, akhirnya jadi ke samping. Kanan, akhirnya ke kiri lagi. Dan lain sebagainya. Kita mudah terkecoh. Benar enggak ya? Bahkan kadang-kadang kita menyimpang jauh dari yang tujuan kita yang sebenarnya. Kalau kita mau bicara soal jalan Tuhan, nah ini dia. Awalnya hati kita ingin berjalan di jalan Tuhan. Tapi oleh hal-hal kecil yang kita lihat di perjalanan membuat kita menyimpang, akhirnya kita terjebak pada lubang tikus. Jalan Tuhan menjadi hilang. Pada awalnya perjalanan hidup kita bisa terasa mudah. Tapi kemudian semakin banyak bermunculan hal-hal yang membuat kita berbelok langkah dari awal yang kita tuju. Nilai-nilai keduniawian mempengaruhi kita sering. Kita ikuti standar dunia dan berpaling bahkan malu hidup berbeda dari dunia karena iman kepada Kristus. Tetapi yang menjadi perenungan kita adalah sejauh mana kita sudah berjuang mempertahankan iman kita selama ini di jalan Tuhan secara benar-benar dan fokus. Apakah kita pernah merasa malu karena berbeda, bahkan takut di tengah-tengah lingkungan agama yang berbeda, baik di kantor, di tempat pekerjaan, di sekolah, di jalan atau dimanapun di lingkungan kita hidup. Pernahkah Anda malu sebagai seorang Kristen? Pernahkah Anda malu berdoa di hadapan agama lain? Atau kita pura-pura mengikuti agama orang lain demi menunjukkan diri untuk toleransi? Hati-hati dengan cara itu, supaya kita jangan terjebak ke lubang tikus
Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita ini, Paulus mendorong kita semua. Dan disampaikan melalui Timotius, sebagai seorang Kristen yang punya iman yang kuat kepada Kristus. Dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semua ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu betapa kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Tuhan berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Aku tidak malu menderita. Artinya siap menghadapi semua penderitaan. Sepanjang itu adalah karena Tuhan. Paulus tidak malu untuk menderita demi Injil. Tidak malu menjadi seorang Kristen. Dan dia siap menderita. Ini sangat kontras dengan pandangan teologi sukses. Teologi kemenangan orang Kristen di zaman ini yang sedang digandrungi orang dalam khotbah-khotbah, yang selalu berupaya menampilkan kehidupan Kristen yang sukses dalam warna-warni cemerlang, bahagia, seolah-olah tidak ada persoalan. Begitu banyak orang yang hanya ingin menegaskan dan meneguhkan kuasa Allah untuk menyembuhkan, melakukan mujizat, dan memimpin umat menuju kemenangan. Namun mengesampingkan penderitaan atau salib sebagai kemenangan akhir. Salib adalah simbol kemenangan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jika kehidupan diukur dengan kesuksesan duniawi, bukankah kehidupan Yesus adalah kehidupan yang gagal? Kisah kehidupannya tidak akan masuk dalam daftar orang-orang tersukses di dunia. Murid-murid meninggalkannya, ia harus mati di usia yang sangat muda. Betapa dalam pandangan Allah Bapa, apa yang Yesus alami adalah kemenangan besar. John Newton berkata, sebagai orang Kristen kita harus melewati banyak bahaya, kerja keras, dan perangkap. Dan selalu ada lebih banyak pencobaan yang akan segera terjadi. Khususnya jika kita tetap setia pada panggilan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita bisa bertekun dan bisa tidak malu dalam penderitaan demi Injil. Yaitu melalui kuasa dan kasih karunia-Nya yang menjaga kita sampai akhir. Lirik lagunya Amazing Grace by 3 karya Newton mengatakan kenyataan ini. Anugerah-Ku pegang erat dan aman pulangku. Ini kebenaran yang luar biasa. Aman pulangku. Itulah tujuan akhir kita. Penderitaan bisa saja terjadi menghempang, tapi Tuhan menjamin aman kita sampai pulang kepadanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Jika Kristus telah mati untuk memberikan kita hidup, maka kita harus berani dan tidak malu memberikan hidup kita kepada Kristus. Sekalipun harus menderita, kita tidak perlu malu. Paulus mendorong Timotius dan kita untuk berani bertindak demi Kristus. Walau keberanian Paulus sendiri telah membawanya ke dalam penjara. Tetapi keberanian bukan berarti tidak ada ketakutan. Melainkan adanya kemauan untuk bertindak. Bahkan berani menyerahkan diri kepada Tuhan ketika merasa khawatir dan takut apa yang mungkin akan terjadi. Iman yang teguh kepada Allah berkuasa untuk menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi segala penderitaan. Harapan yang kuat akan janji-janjinya, bahkan pada hari penghakiman pun kita mampu dimenangkannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jadi jangan malu menderita karena Kristus. Dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak akan dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Kemuliaan yang akan dinyatakannya
menjadi sasaran kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab salib adalah kekuatan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu kepada kami. Paulus mengingatkan kami semua supaya tidak menjadi malu menjadi pengikut Kristus. Tidak menjadi malu menderita karena iman kepada Tuhan. Bahkan oleh saliblah, salib yang ditanggung Kristuslah membuat kami selamat dan hidup. Artinya tanpa salib tidak ada kemenangan. Tanpa salib tidak ada mahkota. Biarkanlah kami kuat di dalam Kristus untuk menanggung segala penderitaan. Untuk kami tidak pernah malu menyaksikan Kristus dalam hidup dan sikap kami. Janganlah kiranya kami menjadi malu sehingga kami berkonfromi dengan dosa dan dengan cara-cara lain untuk seolah-olah menyembunyikan bahwa kami adalah seorang pengikut Kristus. Tapi hendaknya kami berhikmat menunjukkan cara hidup sebagai seorang Kristen di dalam gaya hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan sikap kami sehari-hari. Ketika semua beban penderitaan karena iman kepada Kristus telah berlalu, maka kami akan aman hingga di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, dalam kehidupan di dunia ini banyak sekali cobaan dan tantangan yang membuat kami kehilangan fokus. Yang tadinya di jalan Tuhan bisa dibengkokkan ke hal-hal yang lain. Pengaruh duniawi ini sering menggagalkan perjalanan kami menuju kebenaran abadi. Karena itu, ketika kami lemah, tuntunlah kami melalui Roh Kudus agar kami mampu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menanggung segala beban tanpa harus malu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami hari ini bersama anak-anak dan keluarga kami tetap di dalam iman yang kuat menghadapi segala hal. Walau kami harus menderita, tidak boleh kami malu karena salib adalah kebanggaan kami. Maka kami pun harus bangga memikul beban karena Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami, berkati kami hari ini dalam segala aktivitas, sehingga boleh berjalan dengan baik, dengan tanpa takut akan penderitaan karena iman di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.